Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucap pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan untuk kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan Tuhan berkesempatan kesempatan pada malam hari, pada siang berbahagia ini kita dapat hadir berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bermaksud atasnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad beserta para keluarga, para sahabat Rasulullah, dan juga kita sebagai para pengikutnya dengan istiqomah kita menjalankan segala ajarannya. Mudah-mudahan Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaat ataupun tolongannya di masa kala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada Jumat berbahagia ini tentang menggapai kesempurnaan puasa Ramadan. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, yakni membulatkan sandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta berharap dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, semoga hidup kita insyaallah bahagia di dunia dan insyaallah pula akan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amali ibni adama yudha'aful hasanah asyru amsalha ila sab'mi'ati difi. Qala Allah azza wa jalla ila sawma fa innahu li wa ana azazi bihi yad'u sahwatahu wa ta'amahu min azli lis-shaimi farhatani, farhatu inda fitri wa farhatu inda liqa'i rabbi wal khulufi fihi atyabu innallahi miril miski. Yang artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari 1904. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa amalan puasa hanya akan memberikan penilaian, padahal Allah Maha segalanya. Sungguh puasa kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan sang pengawas tersebut adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surah An-Nisa ayat 1. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
untuk menggapai kesempurnaan Ramadan kita, puasa kita, marilah kita sama-sama berhati-hati dalam setiap waktu dan kesempatan, yaitu puasakan jasad kita. Yang pertama, lisan. Lisan kita puasakan dengan tidak berbicara kecuali apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mata. Mata kita dipuasakan dengan tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah telinga. Telinga kita dipuasakan dengan berusaha agar tidak mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tangan. Tangan kita dipuasakan dengan tidak berbuat sesuatu kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita, tidak mengambil hak orang lain yang bukan milik kita. Yang kelima, kaki. Kaki kita puasakan dengan tidak melangkahkan atau mengayunkan ke tempat-tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat maksiat harus kita jauhi di bulan Ramadan ini melalui langkah kaki. Langkahkan kaki selalu untuk kita niatkan ke tempat baik, terutama lebih lagi mendekatkan ke masjid. Yang keenam adalah akal. Akal dan pikiran kita dipuasakan dengan tidak berpikir ke arah yang negatif yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akal kita berpikir untuk kebaikan, yakni kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita dengan niat yang ikhlas dan tulus tidak hanya mendapatkan haus dan lapar, tetapi juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta puasa yang kita lakukan mendapatkan amal kebaikan. Dan yang ketujuh adalah hati. Hati yang kita puasakan dengan tidak menginginkan sesuatu yang tidak ridhai Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali lagi kepada niat kita. Niat kita berpuasa yakni tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi niat kita ini sebandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang berjanji, puasa ini milik Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Salat yang kita lakukan untuk kita menolong nanti di akhir akhirat. Kemudian zakat yang kita lakukan untuk membersihkan harta kita. Haji, umrah yang kita lakukan untuk beribadah ke tanah suci merupakan suatu kewajiban bagi yang mampu. Tetapi puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsunglah yang akan membalas kebaikan demi kebaikan. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menjaga jasad kita, menjaga jiwa dan raga kita agar berpuasa dengan puasa yang baik dan tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kita menahan hawa nafsu atau haus dan lapar, yang terpenting ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas puasa kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina